Kenapa sih memiliki tujuan hidup itu jadi penting? Sederhananya gini, coba deh sekarang kamu ambil kertas, kemudian kamu bikin jadi bola kertas. Dan sekarang, tolong lempar bola kertas tersebut. Ya, lempar sekarang. Loh, kok malah diem aja? Atau kamu bingung ya mau ngelempar kemana atau akhirnya melempar ke arah mana saja sebisa kamu? Nah, sekarang kakak kasih perintah ulang. Sekarang kamu ambil bola kertas yang tadi, kemudian kamu lempar ke arah HP kamu atau ke depan kamu sekarang juga. Coba deh lempar. Nah, berbeda kan kedua hal tersebut? Yang pertama, itu kakak suruh kamu melempar tanpa arah. Tetapi yang kedua, kakak suruh lempar dengan arah yang dituju. Dan itulah hikmah kenapa kita harus punya tujuan agar segala potensi dan kemampuan kita dapat difokuskan ke tempat tujuan yang ingin kita raih. Dan tujuan itu yang membuat kita selalu tersadar dan bersemangat. Sama kayak bedanya kalau hari Senin kita bangun tidur, pasti kita auto bangun karena mau berangkat ke sekolah. Beda hal kalau hari Sabtu, pastinya kalau kita nggak punya rencana, ya udah habis bangun tidur, ya akhirnya tidur lagi dan akhirnya mager seharian. Bisa dibilang, tujuan hidup itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh setiap orang yang menyangkut hari ini, esok, dan seterusnya. Secara definisi sih mudah, namun kenyataannya tidak semua orang bisa merencanakan tujuan hidup tersebut. Dan mereka juga akan bingung jika ditanya mau dibawa kemana sih hidup mereka. Apalagi kalau hal itu ditanyakan kepada kamu yang masih duduk di bangku sekolah. Apalagi misalnya di momen seminar motivasi kemudian ditanyakan apa tujuan hidup kamu? Terus akhirnya kita diem dan jawab aja, ninja adalah jalan hidupku. Emang kamu kira Naruto? Ada cara mudah untuk menulis tujuan hidup. Ini diadaptasi dari metode SMART atau kependekan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound. Metode ini muncul pertama kali saat manajemen review di tahun 1981 oleh George T. Doran. Dan hal ini bisa kita aplikasikan ke diri kita loh. Tips yang pertama adalah buat tujuan hidup itu harus spesifik. Sehingga kita tahu cara mencapainya itu seperti apa. Misal gini, aku mau jadi guru. Nah, bicara profesi guru itu kan luas banget. Guru itu ada banyak. Misalkan ada jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK. Terus pilihannya juga banyak. Misal kamu bisa jadi guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, dan lain-lain. Jadi harus spesifik. Pastinya kamu juga harus kuliah di jurusan pendidikan ya. Dan semisal ada yang nanya caranya gimana dan ternyata kamu nggak bisa jawab, berarti goals-nya masih belum spesifik. 2. Terukur dan bisa dievaluasi. Penting banget nih, karena untuk mencapai tujuan butuh proses yang panjang, ada proses ikhtiar di dalamnya. Misalnya gini, kamu mau memilih jurusan FK, dan tahu dong persaingan FK itu gila sih, ketat banget. Di UTBK 2021 aja butuh rata-rata nilai di atas 800-an untuk masuk ke FK di kampus favorit. Kalau semisal hasil tryout kamu mencukupi dan mendekati, artinya masih bisa dikejar. Kalau seandainya masih jauh banget, artinya kamu harus rubah strategi belajar kamu ya. 3. Punya batasan waktu, jadi tahu kapan start, evaluasi, dan finish. Dan ingat ya, tidak ada yang instan dalam menuju kesuksesan. Dan waktu yang tersedia pun itu ada batasannya. Misal nih, mempersiapkan UTBK SBMPTN itu harus sejak dini. Dan kesempatan yang kamu miliki itu cuma 3 kali aja. Dan kamu harus ukur kemampuan diri kamu lewat latihan soal dan tryout. Kalau semisal masih jauh, maka di tengah jalan kamu bisa nurunin pilihan kamu atau mencari alternatif jurusan yang lain. Terkadang kita nggak akan paham kapan waktunya harus putar balik atau mencari pilihan lain yang sekiranya masih relate dengan tujuan kamu. Kata orang, udah sih ngapain ribet mikirin tujuan hidup? Oh, jadi seperti air mengalir saja. Kalau kamu yang seperti itu sah-sah saja, asalkan kamu menjadi air jeram yang mengalir deras, keras menghancurkan batu masalah dan melewati cerukan tantangan hidup. Dan jangan menjadi air yang lantas lambat mengalir hingga menggenang menjadi sumber penyakit malas dan jenuh belajar. Dan jalani pilihan tujuan hidup kamu dengan sebaik-baiknya dan selalu libatkan Allah dalam menjalaninya agar senantiasa diberikan keberkahan di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.